Kecil. Kecil. Karena Dari 30 cm. karena penggaris digunakan untuk mengukur benda yang panjangnya kurang dari 30 cm atau kurang dari 30 cm. Good. Kalau meteran apa meteran? Pak Bet, halaman berapa? Nanti ini review. Yang panjang Pak 1 meter. Panjang. Yang kayak 2 meter, 3 Oke. meter, 4 meter. Betul. Oke. Alat ukur meteran adalah Panjang benda. alat yang digunakan untuk mengukur benda yang panjangnya lebih dari 30 cm. Kalau untuk jangkau sorong apa? Orang yang Apa? Oke. Untuk mengukur benda-benda yang bentuknya bulat. Yang bulat. Apa? Ubed, saya mau tanya. Ubed, saya mau tanya. Ya, tanya apa? Apa kilometer? Apa? Kilometer, sentimeter. Kilometer. Kilometer itu yang paling panjang. Oke. Kilometer itu ya kan, adalah satuan untuk digunakan pada ukuran yang sangat panjang, ya, panjang. Atau kalau dalam sentimeter, 1000. Punya siapa nih yang bersih-bersih? Ini dulu ya sayang ya. Kalau di-mute dulu. Oke anak-anak, bagus tadi pertanyaan Pak Hari ya. Bagus sekali. Jadi kilometer itu ya satuan yang digunakan untuk pada ukuran yang sangat panjang ya, seperti jalan ya, dan digunakan untuk hanya jalan saja, jalan ya kan, karena yang panjang banget adalah jalan. Jadi untuk jalan menggunakan kilometer ya, kilometer. Meter bisa untuk ukuran yang pendek, tapi pada saat ukuran yang panjang, jalan yang ukurannya panjang, maka menggunakan kilometer. Bagus sekali, pinter Mas Fahri, Masya Allah. Oke, ada yang lain sebelum lanjut? Kalau belum Hektometer. Hektometer. Oke. Untuk saat ini oke ya kan, biar materinya tidak kemana-mana ya, kita fokusnya ke meter sama sentimeter saja ya Nana ya. Nanti kilometer, hektometer nanti itu dibahas di kelas tinggi, oke ya. Untuk saat ini kita belajarnya meter sama sentimeter saja Nana ya, biar fokus. Oke. Tapi untuk pengetahuan saja tadi sudah Pak jelaskan ya. Ini ada kilometer, ada hektometer. Nah, itu adalah satuan panjang ya. Oke. Tapi untuk satuan panjang yang akan kita bahas di kelas 2 adalah meter dan sentimeter. Oke ya. Good. Oke. Oke. Anak-anak, baik, kalau sudah siap, nanti anak-anak semuanya silakan perhatikan PPT ya yang di-share oleh Pak Ubed ya. Untuk bukunya masing-masing silakan ditutup, semuanya fokus ke PPT yang Pak Ubed share ya. Biar semuanya fokus. Kemudian pada saat Pak Ubed sudah menjelaskan, semuanya mendengarkan dulu ya. Nanti pada saat Pak Ubed mempersilahkan teman-teman untuk bertanya, silakan bertanya ya. Oke, siap? Siap ya? Oke, bagus. Nah, Iya, Pak. oke. Tadi yang sudah Pak Ubed jelaskan, hari ini Pak Ubed akan memberikan materi baru, masih di tema 5, subtema 4. Kita masuk ke subtema 4 dan muatannya yang akan Pak Ubed sampaikan adalah muatan SPDP dan matematika. Oke. Pak Ubed share ya.
Oke. Oke. Sudah terlihat anak-anak? Belum. Apakah sudah terlihat? Masih proses. Belum. Belum. Oke. Sudah. Sudah? Oke. Yang Oke. Oke. Yang menggunakan HP silakan digeser sampai yang paling kiri sampai terlihat PPT-nya ya. Oke. Nah. Bentar ya, kok nih. Mas Fili, ngapain Mas Fili? Coret-coret ya. Mohon untuk tidak menggunakan fitur yang tanpa sepengetahuan tanpa seizin Paubet ya. Oke, semuanya fokus mendengarkan PPT dari Paubet. Ini kenapa ya? Oke. Bentar ya, ini kenapa ya? Bentar. Oke. Nah ya anak-anak, kalau sudah terlihat, nah kita akan masuk tema 5 subtema 4 ya. Oke, bentar. Nah. Oke, pada subtema 4, nah kita akan masuk di muatan SPDP. Nah, di muatan SPDP kita akan belajar bersama-sama mengidentifikasi bahan buatan dan alat untuk membuat kerajinan. Sebelumnya Pak tanya, apa sih bahan buatan itu? Yuk. Bahan buatan itu apa? Karet, plastik, benang wol, plastik, kain perca, kertas. Iya betul, maksudnya bahan buatan itu apa pengertiannya? Tadi udah ada yang betul. Nah, bahan yang dibuat oleh manusia. Nah, betul sekali. Betul sekali. Yang dibuat oleh manusia. Oke, betul sekali. Bahan buatan adalah bahan yang dibuat oleh manusia. Kalau bahan alami itu apa bahan alami? Bahan dari alam. Bahan betul. Bahan dari alam. Betul sekali bahan ya. Bahan dari alam. Terjadi dari alam, betul sekali. Good, pintar. Nah, kemudian bahan buatan yang dibuat oleh manusia itu contohnya apa aja? Nah, di sini ada karet, ada plastik, kain perca, benang wol, kain perca, plastik, kain perca. Oke, stop. Oke, stop dulu. Betul sekali ya. Jadi ada plastik, ada plastisin, ada kain perca, ada benang wol. Nah, kemudian dari bahan buatan ini biasanya digunakan untuk apa ya anak-anak ya? Untuk membuat apa ya biasanya? Kerajinan. Membuat kerajinan. Nah, bahan-bahan di atas tersebut betul sekali dapat digunakan untuk membuat kerajinan tangan. Selain bahan, kita juga memerlukan alat. Coba yang kalian ketahui, kerajinan yang terbuat dari plastisin biasanya terbuat apa? Biasanya kayak mobil, orang. Betul. Bikin ini siapa nih ini yang mainan ini siapa nih? Yang HGU siapa nih? Tolong tidak mencoret-coret PPT Taufik anak-anak ya. Oke, semuanya fokus mendengarkan. Oke, tangannya di mejanya masing-masing. Oke, tidak ke layar HP. Oke, cukup di mute aja. Oke, lanjut. Kemudian kalau kertas biasanya dapat digunakan untuk membuat kerajinan apa ya? Apa? Ayo ada yang tahu? Biasanya kertas itu
bisa digunakan untuk kerajinan apa ya? Bikin pesawat. Pesawat, betul sekali. Betul sekali. Nah, kertas itu bisa juga kertas origami yang kertasnya bisa dibuat untuk membuat kerajinan. Contohnya tadi untuk membuat pesawat, membuat bunga. Bisa nggak membuat bunga pakai kertas? Bisa ya, oke. Bisa ya. Jadi bisa untuk membuat bunga, bisa untuk membuat hewan-hewan juga bisa pakai kertas. Nah, terutama kertas origami. Kemudian plastik sama plastik biasanya bisa digunakan untuk apa Pak? Sama plastik untuk kerajinan apa? Biasanya untuk membuat apa? Bisa untuk membuat tas, bisa tas belanjaan, bisa keranjang juga bisa ya, betul? Bunga. Bunga, betul sekali. Nah, kemudian, perhatikan. Ini adalah contoh beberapa alat untuk membuat kerajinan sebagai berikut. Yang pertama adalah pemotong. Nah, pemotong itu jelas. Pemotong itu alatnya apa aja biasanya? Gunting. Gunting, gunting, pinset, cutter, betul sekali ya. Jadi, betul sekali. Jadi, dalam membuat kerajinan, pasti alat yang digunakan dan yang dibutuhkan untuk memotong-motong tentunya yang tidak ketinggalan adalah gunting ya. Gunting, cutter itu pasti alat yang selalu ada untuk apa digunakan pada saat membuat kerajinan ya. Yang pertama apa? Pemotong itu adalah ada alat untuk memotong bahan ya. Kemudian contoh alatnya apa aja? Gunting tadi, kemudian cutter, betul sekali. Nah, kemudian selain gunting, biasanya apa anak-anak untuk membuat kerajinan alatnya? Selain cutter, selain pemotong, itu perekat ya. Perekat. Perekat itu apa aja? Ada 16, 17, 18, 19, 20. Ada lem ya. Ada lem. Ada lem tembak. Betul ya. Ada lem tembak, ada selotip, betul sekali. Jadi perekat itu digunakan untuk menempelkan dua benda ya, misalkan membuat kerajinan kemarin pada saat semester 1 anak-anak membuat kerajinan, membuat bingkai ya, bingkai dengan hiasan dari biji-bijian dari cangkang. Nah, agar biji-bijian dan cangkangnya melekat pada kertas, maka menggunakan lem, apalagi selotip balik bisa. Kemudian apalagi lem, kemudian lem uhu, lem segala macam ya. Yang penting lem. Kemudian selain pemotong, selain perekat, apalagi alat untuk digunakan untuk membantu membuat kerajinan? Apa? Pewarna, betul sekali. Pewarna adalah alat untuk memberi warna agar hasil prakarya indah dilihat. Contohnya apa warnanya? Contoh pewarna itu apa aja? Pensil warna, crayon, betul, betul. Oke. Pensil warna. Betul sekali, pensil warna. Betul, good ya. Oke, betul sekali. Nah, kemudian penggunaan pewarna juga harus disesuaikan ya Nana ya. Disesuaikan agar apa? Alat yang kita gambar, ya boleh alat yang kita gunakan untuk membuat untuk membantu buat kerajinan, pas kita menggambar, maka sesuaikan dengan pewarna yang sesuai. Misalkan, menggambar biasa berarti menggunakan crayon.
menggambar yang benar-benar membutuhkan agar apa membuat gambar itu lebih bagus, maka menggunakan satu warna dan lain sebagainya. Oke. Pak Ubed halaman berapa? Tidak di buku sayang. Nah, sementara anak-anak silakan fokusnya melihat PPT ya yang Pak Ubed share di layar laptop masing-masing atau HP masing-masing. Oke. Tidak di buku, biar fokus, oke, biar fokus. Oke. Nanti rekamannya Pak Ubed kirim. Nah, kemudian untuk mengidentifikasi langkah-langkah pembuatan karya hiasan dengan bahan adalah yang pertama, hiasan dapat dibuat menggunakan bahan buatan. Bahan buatan adalah bahan yang dibuat oleh manusia. Kita dapat membuat karya hiasan bingkai foto. Betul sekali. Jadi yang pertama adalah hiasan dapat dibuat menggunakan bahan buatan. Yang kedua, bahan buatan adalah bahan yang dibuat oleh manusia. Contohnya tadi ada karet, ada kain perca, ada benang wol, ada plastisin, betul sekali. Ya. Kemudian kita dapat membuat karya hiasan. Kita pun juga bisa membuat karya hiasan foto. Oke, siapa yang kemarin waktu kelas 1, waktu kelas 2 semester 1 yang sudah membuat karya hiasan bingkai foto, siapa? Ayo. Saya. Kemarin pada saat membuat hiasan foto, bahan-bahannya menggunakannya apa aja? Bahan-bahan yang kalian gunakan apa aja? Kulit telur, dus bekas, pensil, telur, kulit telur, lem, kardus, kertas, Oke, betul sekali ya. Oke, ada yang dari kulit telur, ada yang dari hiasan tambahannya ya. Selain kulit telur, kemarin ada biji-bijian, ada biji jagung, ada biji kedelai, dan lain sebagainya. Nah, kemudian untuk mengisi waktu liburan ya, waktu liburan, anak-anak coba di rumah membuat ini karya kerajinan sendiri ya. Kemudian, nah, ketika teman-teman sedang tidak ada aktivitas, mungkin sedang tidak ada agenda keluar kota atau agenda jalan-jalan, mungkin daripada tidak ada aktivitas, silakan teman-teman bisa membuat karya sendiri ya. Contohnya tadi membuat kapal-kapalan dari kertas origami, membuat hewan-hewan dari kertas origami maupun dari plastisin, ataupun membuat bingkai foto. Mantap itu Pak buat online. Iya, bingkai foto, ataupun membuat taman dinosaurus dengan menggunakan plastisin di rumah ya, sambil Saya pernah Pak bikin kayak gitu. Pernah. Alhamdulillah. Jadi untuk mengisi waktu ya, agar tidak kosong, agar tidak ada kegabutan ya. Saya bikin kayak gitu dari kardus dan mainan-mainan yang lain. Iya, betul sekali. Nah, itu ya Nana ya. Jadi untuk mengisi waktu kosong di rumah silakan bisa mencari aktivitas membuat kerajinan, tapi seperti membuat taman dari plastisin, atau membuat mainan-mainan tradisional dari kertas ya. Saya Lego sama kardus. Oh, Lego. Oh ya, Lego juga bisa, karena Lego juga terbuat dari plastik ya. Plastik, dan itu merupakan bahan buatan dari manusia. Iya, betul sekali. Good, pinter. Oke. Sebelum masuk ke materi baru, ada pertanyaan. Ada pertanyaan.
Pasrah, dia takut marah. Tidak ada, Pak. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Any question? Any question? Not yet? Pak. Any question? No. Really? No. Really? Okay. Okay. Okay, if no any question, Mr. Ubed, will next akan melanjutkan materi selanjutnya yaitu matematika. Oke, bagus ya. Untuk SPDP tidak ada pertanyaan. Ini kenapa sih? Untuk Yang mau bertanya enggak ada? Untuk SPDP ada pertanyaan di dalam SPDP. Oke. Oke, no. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, lanjut ya. Teman saya lupa. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, apa? Tidak ada, Pak. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, Pak Ubed lanjut ke materi selanjutnya ya, yaitu matematika. Oke, Pak Ubed hasil lagi ya. Nah, untuk matematika masih seputaran mengukur panjang benda ya. Nah, Pak, selesai jam berapa? biasanya jam 8:30, maksimal 8:30 ya, maksimal 8:30. Nah, kemudian kita lanjut ke muatan matematika. Nah, di muatan matematika kita akan belajar mencoba untuk menyelesaikan masalah ya, menyelesaikan masalah panjang benda ya, dalam bentuk cerita, biasanya dalam bentuk cerita biasanya. Nah, kemudian jika satuan panjang sudah sama, nah seperti yang kemarin Pak Ubed jelaskan, ketika panjang bendanya sudah sama, maka bisa dihitung. Kalau misalkan panjang bendanya satuannya masih berbeda, misalkan contoh meja panjangnya 100 cm, kemudian jendela panjangnya 1 meter. Nah, karena satuannya berbeda, maka harus disamakan terlebih dahulu. Disamakannya dalam satuan apa? Sesuai dengan pertanyaannya. Misalnya contoh, samakan satuannya dulu dalam bentuk sentimeter atau dalam bentuk meter ya, seperti itu. Nah, untuk mengingat kembali, 2 meter itu sama dengan berapa sentimeter ya, Nana? 200 cm. Kalau 20.000 cm itu kalau 2000 cm itu berapa meter? 20 cm. 20 cm apa 20 meter? 20 meter. Karena tadi Pak Ubed pertanyaannya adalah 2000 cm. Kalau 2000 cm dijadikan meter, maka jadi 20 meter. Oke, good. Lagi, kalau 40 meter itu berapa sentimeter? 40 meter. 4000 cm. 4000 cm, betul sekali. Good. Nah, kemudian, pada saat kita menyelesaikan masalah tentang panjang benda, yang harus kita perhatikan adalah satu, bacalah soal dengan seksama. Jadi kita harus baca soal dengan teliti, dengan apa? Cermat, ya, tidak tergesa-gesa, tidak terburu-buru, agar soal yang kita baca itu sesuai, tidak keliru. Paham ya? Oke. Yang kedua, tentukan operasi hitung yang tepat untuk menyelesaikan masalah tersebut. Tadi yang sudah Bapak jelaskan, ketika kita mau menyelesaikan operasi hitung, maka harus disamakan satuannya ya. Ya, misalkan perintahnya harus 3 cm,
berarti semuanya harus dalam bentuk sentimeter. Kalau misalkan soalnya diminta untuk dalam bentuk satuan meter, maka semuanya harus diubah dulu dalam bentuk meter. Paham ya? Nah, kemudian yang terakhir, jangan lupa untuk memperhatikan satuan panjang yang digunakan. Ya, paham? Oke. Paham. Oke. Coba nih nanti Pak Obed buat. Pak Obed akan membuat contoh soal. Silakan nanti jawab bareng-bareng ya. Pak Obed akan membuat soalnya di Word. Nah, menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan panjang benda. Nah, biasanya untuk dapat menyelesaikan ini yang cepat, kita perlu memahami soal dengan baik ya. Jadi harus memahami soal dengan baik. Kemudian pilihlah operasi itu yang cepat untuk menyelesaikannya. Oke, kita praktek ya anak-anak ya. Coba dihitung ya. Silakan siapkan alat tulis masing-masing. Pak Obed akan membuat contoh soal. Silakan dihitung. Nanti hasilnya berapa ya? Oke, Pak Obed akan membuat contoh soal ya. Pak Obed akan membuat contoh soal, silakan nanti dijawab ya, dihitung di rumah masing-masing ya menggunakan alat tulis. Oke, sambil menunggu Pak Obed meng-share screen ya. Enggak ada. Bentar ya, bentar. Masih connect. Sudah disiapkan alat tulisnya? Sudah. Oke, kalau sudah disiapkan. Pak Obed ada tugas enggak? Tidak ada. Nanti Pak Obed buat contoh soalnya, silakan dikerjakan bareng-bareng ya. Pensiunnya cerdas. Semuanya hanya ke arah bawah. Oke. Oke. Coba hitung ya, hitung panjang benda tersebut ya. Coba. Hitunglah panjang benda dari dua benda tersebut. Perhatikan ya, semuanya perhatikan biar semuanya bisa menghitung bareng-bareng. Hitunglah panjang benda dari dua benda tersebut. 1. Hitunglah panjang benda dari dua benda tersebut dan diubah dalam bentuk meter ya, meter. Oke, meter. Satu. Itu coba. Tadi dihitung masing-masing ya. Meja panjangnya 100 cm. Itu sawah jendela. Dan panjang ya. Maaf, panjang meja 1. Pak, yang paling atas itu panjang benda dari dua benda tersebut dan diubah dalam bentuk meter, itu ditulis nggak Pak? Nggak usah. Nggak perlu ya. Kalian ini aja fokus ke soalnya aja ya. Soalnya aja. Panjang meja 1 meter dan panjang kursi 30 cm. Berapa total panjang dari dua benda tersebut?
Berapa? 130. Ya, ya, ya. 100 berapa? 30. 30 meter. Hei. 130 apa? 30 sentimeter. Ayo. Hei, ayo, ayo, ayo. Ayo. 1 meter lebih 30 sentimeter. Maaf, salah nih. Kalau bentuk sentimeter aja, sentimeter. Maaf. Oke. Berapa dari totalnya? Tadi 130 sentimeter. 130 sentimeter. Oke, 130 cm itu dari mana? Yang diubah dalam bentuk sentimeter yang mana? Meja. Meja panjangnya berapa di situ? 1 meter. 1 meter. 1 meter kalau dijadikan sentimeter jadi berapa? 100 berarti. sentimeter. Kalau kursi sendiri panjangnya sudah sesuai ya, 30 cm satuannya, berarti tinggal dijumlahkan, betul ya. Oke. Jadi, nah nih. Oke, jadi untuk penyelesaian soalnya adalah yang pertama, panjang meja yang tadinya 1 meter, maka diubah jadi sentimeter jadi 100 cm. Untuk kursi sendiri, Pak, satuannya sudah sesuai, yaitu sentimeter ya, 30 cm. Nah, kemudian dijumlahkan 100 tambah 30 jadi berapa? 130 cm. Betul sekali. Good news. Good job. Ya. Ini ditulis. Ditulis boleh. Ditulis boleh. Silakan. Oke. Ada lagi? Oke. Satu lagi ya. Satu lagi ya. Oke. Siapkan alat tulisnya masing-masing. Pak Obed akan membuat contoh satu lagi ya. Oke. Perhatikan dengan baik biar semuanya bisa menghitung. Oke. Siapa yang batuk? Batuk Pak Haji. Oke. Hitunglah panjang. Pak, dituliskan. Ya, boleh. Ditulis. Ya. Hitunglah panjang. Oke, nggak apa-apa nanti dulu kapan. Yang atas belum. Nggak Masih apa-apa, panjang meja. Nggak apa-apa nanti Pak Obed kirim rekamannya ya, Yang ketinggalan nggak apa-apa, nanti Pak Obed kirim rekamannya. Hitunglah panjang kursi. Panjang jendela. Ditulis, Pak. Ditulis boleh. Ditulis, Pak. Boleh. Hitunglah panjang benda tersebut. Dua benda tersebut. Dan diubah dalam bentuk meter. Meter. Pak. Tulisnya di mana, Pak? Tulisnya di buku tulis, sayang. Di buku tulis. Panjang jendela 100 cm. Kemudian panjang pintu 200 cm. Berapa panjang kedua benda tersebut jika dijadikan meter? Jika dijadikan 1 meter. dijadikan satuan meter. Berapa?
3 meter. Berapa? Semeter. Wah, pintar sekali, Masya Allah. 3 meter. 3 meter. Oke. Kenapa kok 3 meter? Kenapa kok 3 meter? 2 meter. 100 tambah 200, 300. Jadi Betul. 3 meter. Oke, 300 karena satuan juga masih sama ya, sentimeter, tinggal dijumlahkan kemudian diganti ke satuan meter, betul sekali ya. Jadi 300 cm diubah ke meter jadi 3 meter. Betul sekali. Jadi jumlah kedua benda tersebut jika dijadikan 3 meter jadi 3 meter. Oke, paham? Paham. Paham ya? Ada yang belum paham? Semuanya paham ya? Alhamdulillah. Oke, anak-anak, perlu Pak sampaikan juga, jika insya Allah jika jadi ya, insya Allah pekan depan, dengarkan, insya Allah pekan depan kalian ada kegiatan PH. Apa itu PH? Apa itu PH, Pak? PH itu penilaian harian ya. Karena masih PJJ ya, kalau masih PJJ pekan depan, jadi nanti penilaian hariannya melalui USF, insya Allah ya, jika jadi ya. Nanti ditunggu info selanjutnya, oke? Jika jadi, insya Allah pekan depan akan ada PH1. PH1. Ya, Kia, ada apa? Tapi Umi nggak bisa PH-nya. PH-nya sampai hari apa, Pak? PH-nya selama sepekan. Nah, untuk Mbak Kia, kalau misalkan belum bisa buka USF, minta tolong Umi ya. Umi, minta tolong buka USF ya. Oke. Ada lagi? Nanti untuk Nggak ada, Pak. ya, nanti untuk kisi-kisi dan jadwalnya, insya Allah Pak Ubed share maksimal hari Minggu ya, maksimal banget ya, hari Ahad ya. Nah, materinya masih seputaran yang tadi ya, matematika, panjang benda, SPTP tadi terkait dengan kerajinan tangan ya. Kemudian PPKN seputar dengan Pancasila ya, Pancasila dan pengamalannya masih seputar seperti itu. Kemudian untuk bahasa Indonesia terkait permintaan maaf. Nah, itu nanti semua insya Allah keluar di di PH ya, PH. Ingat ya. Anak-anak, insya Allah pekan depan kita akan melaksanakan PH. Nah, PH itu apa? Penilaian harian. Ya. Nah, kemudian PH-nya itu Pak Ubed kasih kesempatan untuk anak-anak mengerjakannya selama 1 hari. Misalkan Pak Ubed membuka USF-nya atau membuka soal USF-nya, membuka soal PH di USF pukul 7. Nah, jadi pukul 7 itu silakan kalian bisa mengerjakan dan sampai 7 besoknya ya. Jadi sampai 7 besoknya. Nah, itu adalah batas terakhir untuk mengerjakan soal PH. Oke, sehari, oke ya. Sehari. Oke, jadi kesempatannya sehari, 1 hari ya. Nah, kalau ada yang tertinggal, ada yang lupa untuk mengerjakan soal, silakan bisa menghubungi Pak Ubed ya, atau Busri. Busri kan megang di kelas Ibnu Hayyan ya, Pak Ubed di Ibnu Haldun. Nanti bisa dibukakan soalnya seperti itu. Paham? Paham ya? Paham, Pak. Oke, ada pertanyaan, ini pertanyaan. Ipiki siminya sudah dikirim. Oke, tidak ada ya. Oke, kalau sudah paham, ya. Nanti minta rekamannya ya. Oh iya, insya Allah nanti rekamannya Pak share. Insya Allah. Ada lagi?
tugas enggak ya? Tidak ada tugas, tidak ada tugas ya. Oke. Oke, ada lagi? Tidak ada, Oke, Pak. kalau tidak ada kita cukupkan ya. Oke, dengan bacaan hamdalah dan doa penutup majelis. Oke. Alhamdulillah. Oke, good ya anak-anak. Dari Pak Upet dan Bu Sri, kalau Pak Upet yang salah mohon dimaafkan. Sama Pak Ubed dan Bu Sri, kami juga minta maaf. Oke anak-anak, sampai jumpa kembali di hari Senin ya. Insya Allah nanti kalau misalkan jadi PH, akan Pak Upet infokan di grup ya. Di grup WA-nya masing-masing. Insya Allah ya. Oke, baik. Sekian dari Pak Upet dan Bu Sri. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ubed. Iya. Terima kasih, Pak Ubed. Iya, sama-sama. Dadah. Sama-sama. Iya. Terima kasih, Pak Ubed. Iya. Oke, close ya. Oke, dadah. Semangat selalu. Dadah, Pak Ubed.